Selamat datang di GKIM online service. Pada hari ini kita akan memasuki minggu Prapaskah yang ke-5 dan kita akan menyalakan lilin yang ke-5. Ayat Alkitab pada pagi hari ini adalah dari Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Juga pada pagi ini Tuhan, Kau memberikan anugerah bagi kami untuk boleh datang Tuhan, melakukan ibadah yang baik saat ini kami lakukan secara live stream Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami sebelumnya Bapa, agar kami boleh layak di dalam kebaktian ini Bapa. Dan biarlah juga Tuhan memimpin kebaktian kami ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, beliau yang akan menyampaikan firman pada kami pada kebaktian ini, juga untuk saudara kami Leon pada kebaktian English service, dan juga Reni sebagai guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan tidak lalu di dalam kehidupan kami, tapi boleh menjadi pegangan bagi kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan Bapa. Dan terlebih utama Tuhan, biarlah mata kami dan hati kami boleh tahu Bapa, Engkau lebih agung dan Engkau memelihara kami, Engkau tidak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan dan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami selain dengan pujian dan penyembahan Bapa. Biarlah kebaktian ini boleh menjadi berkat bagi kami yang di ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang harus menjalaninya di rumah masing-masing Tuhan. Agar Kau boleh dimuliakan dan Kau boleh diagungkan selalu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan jaminan mulia, Blessed Assurance Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine.
Tuhan juga semakin diagungkan karena Dia adalah gembala yang baik yang memimpin kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu Agnus Dei, Haleluya, Haleluya, for the Lord God Almighty is reign. Saudara-saudara, ayat pembimbing pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 sebagai berikut. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Marilah kita sambut ayat pembimbing ini dengan menyanyikan lagu Majesty, kita memuliakan nama Tuhan. Sembah puji
Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada saat kami berkumpul di hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan kami ya Bapa, ampunilah kami akan kekhawatiran kami di masa yang tidak pasti ini ya Bapa. Ampunilah kami lebih sering mempercayai berita dunia dan tidak bersandar kepada firman-Mu. Ampunilah kami atas keegoisan kami ya Bapa, karena kami hanya mementingkan diri kami sendiri, keamanan kami sendiri. Ampunilah kami, seringkali kami terfokus pada kesulitan dengan tersebarnya virus, dan kami tidak memusatkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang patut menjadi fokus dari hati dan pikiran kami. Ajarlah kami memandang salib Yesus ya Bapa, dan mensyukuri keselamatan atas penebusan dosa kami. Ajarilah kami mengasihi orang yang belum mendapatkan keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa. Persiapkanlah hati kami untuk menghayati kembali penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, untuk menebus dosa kami dalam masa-masa prapaskah ini Bapa. Bersihkanlah hati kami dari segala yang tidak baik, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Fill My Cup Lord. Marilah kita merindukan untuk Tuhan isi hidup kita. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup bakal dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Bagi surga kenyangkanlah hatiku, penuhilah cawanku ini Tuhan. Like the woman at the well, I was seeking for peace that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesempatan. Kami boleh datang kepada Tuhan, baik teman-teman kami yang di rumah, baik yang di gereja. Kami boleh sama-sama sehati ya Tuhan, memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang, kami dengan satu kerendahan hati. Kami mengakui kami membutuhkan Engkau memenuhi kami Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kuat meneruskan jalan hidup yang sulit ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, sucikan hati kami, tenangkan pikiran kami, Roh Kudus menerangi kami, supaya kami tahu bahayanya hidup kami dalam dunia ya Tuhan. Bukan hanya bahaya tentang virus, namun kami tahu Tuhan, hidup kami tiap hari diserang oleh iblis. Kami sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau rendahkan hati kami, tenangkan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh rindu seperti perempuan Samaria, yang terus Tuhan, dia tiap hari ambil air namun tidak ada kepuasan. Setelah bertemu dengan Tuhan, baru ada kepuasan. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan.
Tuhan bersabdalah kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Mereka yang tidak bisa datang ke gereja, Tuhan berkati orang tuanya supaya mereka boleh membimbing anak-anaknya. Dan berkati guru-guru sekolah minggu kami dengan segala apa yang mereka lakukan untuk menolong anak-anak, baik melalui tayangan, rekaman, supaya anak-anak kami juga boleh bertumbuh rohaninya. Kami berdoa untuk English Service, Indonesia Service, bahkan kami berdoa untuk anak Tuhan di permukaan bumi ini Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga rohani kami, supaya kami boleh terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Bapak, kiranya Engkau hadir bersama kami. Tuhan memberkati kami, supaya kami semua boleh menghormati Tuhan, boleh sungguh-sungguh mau belajar akan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami boleh fokus pada Tuhan dan berikan kami kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Layakan dia Tuhan, pakailah dia, supaya di dalam kelemahannya boleh melihat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua alat-alat yang kami pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga tidak ada halangan. Teman-teman kami di rumah pun juga boleh menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Saudara, kita akan berdiri, kita akan membaca Alkitab kita. Yang di rumah kita juga menghormati Tuhan ya. Kita sama-sama berdiri membaca Alkitab. Saudara, kita akan membaca Yohanes 13 ayat 1 dan 2. Kemudian kita lompat ke 21 sampai 30. Yohanes 13 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat 1. Saudara-saudari ayat 2. Baik yang di rumah maupun di gereja, kita sama-sama buka suara karena kita menyembah untuk Tuhan ya. Yuk kita baca Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu belum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana lain dalam hati Simon untuk mengkhianati dia. Oke, kita pindah ke ayat 21. Ayat 21, kita baca ayat 21 sampai 30. Saya ayat 21, saudara-saudari ayat 22. Yohanes 13, 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu siapa yang memasukkannya itu. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus berkata dan berkata, tanyalah siapa yang memasukkannya. Ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dia itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sudah aku menunjukkannya. Sudah berkata demikian, dia mengambil roti, menunjukkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan setan, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak salah seorang dari mereka yang duduk makan roti itu. Maka Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ayat 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
hati Yudas. Iblis masuk, itu masuk ya. Iblis masuk hati Yudas. Saudara, ya, kita lihat ya, iblis masuk hati Yudas. Itu Alkitab mengatakan demikian, saudara ya. Lalu kita sering mendengar, saudara, orang-orang Kristen, khususnya orang Kristen ya, bertanya, saudara ya. Kita sering mendengar pertanyaan, apakah orang Kristen itu bisa kerasukan setan? Kita sering mendengar berita, orang bertanya, kita orang Kristen bisa kerasukan setan enggak? Orang lain bisa kerasukan setan enggak? Gitu ya. Oke, sebelum jawaban itu kita belajar dulu, saudara ya. Setan itu siapa sih? Ya. Bukan orang setan ya, setan bukan ya. Tetapi di sini kita lihat di dalam Alkitab, saudara, banyak istilah sebutan untuk iblis. Ya. Di dari Alkitab kita lihat di dalam Matius 4 ayat 3 atau 1 Tesalonika 3 ayat 5, di sini disebut setan itu sebagai si pencoba atau si penggoda. Jadi kerjaannya, saudara, suka godai orang. Suka godai orang, saudara. Lalu dia juga kerjaannya itu suka coba-coba. Ini dicoba, itu dicoba, itu dicoba ya. Jadi di sini saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus juga pernah dicobai iblis. Ya enggak? Waktu Yesus doa puasa, lalu Yesus dicobai iblis. Yesus pas sudah lapar, pas 40 hari, saudara ya. Sudah waktunya makan, ya, tapi hari terakhir itu nahan laparnya sudah 40 hari. Saat itu saudara, iblis datang. Jadi kalau iblis itu pinter, saudara. Dia kalau nyobain orang itu tepat pada waktunya. Kalau hari pertama dicoba, ya masih belum rasa kan ya, lapar ya. Jadi di sini saudara kita lihat iblis itu memang suka mencobai orang. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 dikatakan ya, Paulus mengirim Timotius untuk mengetahui keadaan iman jemaat di Tesalonika. Karena Paulus itu khawatir kalau jemaat itu dicobai oleh si penggoda. Jadi saudara, setan itu suka mencobai kita ya. Jadi Paulus juga khawatir kalau jemaat yang sudah dia dirikan, dia injili, sudah itu ditinggal, takut setan yang datang mencobai mereka, lalu mereka jadi ragu-ragu, jadi sia-sia lah pemberitaannya. Makanya Paulus mengutus Timotius. Dan Alkitab juga menyebut bahwa setan itu, saudara, iblis itu adalah musuh kita. Ingat baik-baik ya. Musuh kita atau lawan kita. Kalau kita lihat saudara, hari ini iblis itu pintar melalui televisi, saudara. Banyak cerita iblis yang baik, iblis yang jelek ya. Bahkan ada white magic, black magic, nggak ada, saudara, semua itu jahat. Iblis itu semua jahat, saudara. Musuh kita. Cuma kita dibohongi aja. Makanya anak-anak yang terlalu banyak cerita gitu tuh percaya, oh ada iblis yang baik ya, ada iblis yang jelek begitu. Saudara, nggak ada, iblis itu jelek semua, saudara, jahat semua, musuh kita, lawan kita ya. Waktu Yesus memberikan ilustrasi gadun dan lalang, Yesus mengatakan yang menaburkan benih lalang itu adalah iblis, si jahat itu, musuh kita. Jadi di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan, kita sudah melayani baik-baik, tapi tumbuhnya kok lain ya. Ada yang lalang yang ditanam oleh iblis. Lalu Petrus yang kita baca tadi 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadar dan berjaga-jaga karena apa? Lawan kita itu iblis, saudara ya, seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi apa namanya setan atau setan itu Yunaninya artinya musuh. Musuh kita. Jadi nggak mungkin dia itu menolong kita. Dia kalau menolong kita dengan tujuan ada udang di balik batu. Jadi kalau kita doa minta tolong iblis ya, cari dukun dan lain sebagainya, saudara, itu pasti dia minta imbalan. Waktu saya membaca Alkitab, Yesus mengatakan bahwa kalau mengusir setan nggak mungkin dengan kuasa setan, ya nggak? Yesus kan mengusir setan, lalu orang-orang menuduh dia, oh pakai kuasa setan. Yesus bilang nggak mungkin. Kalau setan mengusir pakai kuasa setan, negara itu akan pecah, ya nggak, saling musuhan gitu. Lalu saya mulai pikir, saudara, karena tetangga saya, saudara, waktu saya masih kecil, tetangga saya itu banyak orang kalau kerasukan itu, saudara, cari dukun, ya nggak? Katanya di sumur mandi tiba-tiba kerasukan, di sini ya, lalu saya mulai pikir lagi, loh, karena latar belakang saya juga bukan asli orang Kristen, saya mulai menganalisa
Bisa ditolong. Akhirnya ternyata saudara ada jawaban dari Tuhan. Kalau Tuhan mengusir setan itu secara musuhan, langsung diusir. Tapi kalau pakai dukun saudara, secara hoping, jadi sama-sama setan ya. Saya ingat emak tiri saya itu suka tidur dulunya itu dukun, makanya engkong saya kena. Itu istri ketiga ya. Istri yang pertama emak saya asli sudah meninggal waktu melahirkan mama saya gitu ya. Jadi saudara, dia pintar dukun sampai engkong saya kena. Dengarnya saudara, dia tuh suka tidur di kuburan. Dan rumahnya itu, rumah engkong saya itu pas ujung saudara. Sering terjadi kecelakaan. Katanya itu ada setan. Lalu dia bisa minta saudara, supaya setan itu pindah. Jadi kecelakaan pindah lain tempat. Dengan apa? Dengan kuasa setan yang lebih pangkat lagi. Jadi setan yang pangkat itu dia ngasih sesajen gitu ya, sembayangan, bakar menyan gitu ya, ngomong, ayo toh jangan di sini lah, tuh tabrakannya jangan di sini rumahku, sini tetangga, maksudnya rumahku luar sini kok banyak orang mati, nggak bagus, pindahan aja sana ya. Lalu dia suruh anak buahnya saudara, pindah ke sana, sungguh saudara, terjadi kecelakaannya di rumah orang lain, di ujung rumah yang lain. Lalu saya menganalisa, oh ternyata itu benar ya, setan bisa mengusir setan itu secara damai. Huping harus tarik yang lebih pangkat ya, punya kedudukan lebih tinggi, lalu ngomongnya anak buahnya pindah jangan di situ begitu ya. Jadi saudara, di sini kita lihat kita orang Kristen musuh iblis ya. Dan iblis itu juga disebut saudara pembunuh manusia. Senangnya tuh manusia dikerjain saudara ya. Memang kita tahu kalau kita mati, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Makanya saudara jangan bingung. Ini keadaan demikian ya. Banyak hamba Tuhan kena virus, lalu dipanggil Tuhan. Kita doakan keluarganya aja ya. Kalau untuk pendeta itu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh percaya Yesus sudah dipanggil Tuhan, itu bagi saya saudara sudah enak, selesailah tugasnya begitu ya. Karena apa? Kalau Tuhan nggak panggil saudara, nggak mungkin kita bisa pergi. Jadi kita harus punya kepercayaan itu saudara ya. Lalu dikatakan mengapa iblis dikatakan pembunuh manusia? Dia suka ngerjain manusia, bukan hanya dibunuh secara jasmani. Dia ngerjain kita, membuat kita itu apa? Stres, membuat kita depresi, membuat kita down, tidak ada semangat hidup. Jadi kelihatannya hidup tapi mati orangnya. Karena apa? Tidak ada semangat, tidak ada produktif. Hidup cuma mengikuti waktu aja kayak orang gila begitu ya. Dan iblis itu saudara, kalau Tuhan izinkan, dia bisa merebut nyawa orang. Kalau Tuhan izinkan, ingat baik-baik. Karena apa? Kalau orang itu bukan milik Tuhan, dia masih milik iblis. Nurut sama iblis, dikerjain oleh iblis. Kalau Tuhan izinkan, dia bisa. Contohnya, kita dengar ya, saya nggak kasih contoh pabriknya, saudara mungkin tahu. Kita orang Indonesia itu sering dengar berita itu ya. Kalau pabrik mau kaya, cari dukunnya ya. Itu ada beberapa pabrik yang gede-gede begitu saudara. Semoga yang pabrik gede-gede atau toko gede-gede yang orang Kristen jangan begitu ya. Lalu mereka pakai kuasa setan saudara. Minta pergi dukun, pergi Gunung Kawi, minta kemana aja ya. Satu kong atau mana ya, minta kaya saudara. Lalu dikasih dengan syarat tiap tahun ada orang mati di keluargamu. Mati. Dia mau bayar harga itu saudara. Karena dia memangnya milik iblis. Dan Tuhan izinkan, ingat baik-baik, Tuhan izinkan. Iblis mencabut nyawa manusia kalau Tuhan gak izinkan, gak mungkin. Karena orang itu sudah mau menyerahkan kepada iblis seluruhnya. Lalu orang-orang kaya ini pintar saudara ya. Gak mau anaknya sendiri mati, angkat lah, gundik yang banyak lah ya, istri banyak supaya tiap tahun itu dipanggil yang itu ya, yang kekasihku yang paling sayang, enggak, yang itu aja. Saudara nggak usah jauh-jauh, di Alkitab ada loh catatan itu ya nggak? Ingat nggak? Kisah Rasul zaman Paulus ya nggak? Ada gundik yang kerasukan, ada gundik, bukan gundik ya, genduk ya, gundik, pembantu yang kerasukan setan, saudara. Setannya diusir oleh Paulus, bosnya marah dong. Karena apa? Setannya pergi, bosnya bangkrut.
Saudara, manusia kalau mau bekerja sama-sama setan, itu berarti menyerahkan seluruh hidup kita, nyawa kita kepada setan. Kalau Tuhan izinkan setan cabut, bisa dicabut orang itu. Ya. Jadi di sini kita lihat, saudara, setan itu senang membunuh manusia, membunuh semangat kita, membunuh rohani kita, membunuh cita-cita kita, sehingga kita hidup itu ya gitu aja lah, pelin-pelan, nggak ada semangat hidup ya. Saudara tahu kita hidup kalau buang waktu dengan percuma begitu aja, saudara. Berarti kita hidup itu sama dengan orang mati, nggak ada gunanya. Itu iblis senang, saudara, ya, supaya kita ya begitu aja. Lalu kita mulai nyalakan iblis. Aduh, aku kok males ya, kerja apa males. Ini ada roh iblis ini ya. Lalu ditengking dalam nama Yesus. Sebetulnya yang males itu kita, saudara ya. Kalau kita nggak mau nurut iblis ya, kita mau semangat, kita tahu tujuan hidup kita, mau mengadakan perhitungan dengan Tuhan, kita tidak akan sembarangan hidup. Tiap jam kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi iblis itu pembunuh manusia. Ingat, bukan hanya nyawa, tapi semangat kita, segala macam akan dibunuh oleh dia. Dan dia itu juga pembenci, memberikan hati benci kepada kita. Alkitab mengatakan barang siapa benci sama dengan membunuh. Jadi dia memberikan virus-virus dengki itu, saudara, masuk hati kita. Jadi kalau kita lihat hari ini, saudara, yang paling menakutkan itu sebetulnya bukan virus corona, virus ini dari iblis ini. Ya. Dan keempat, iblis itu disebut juga oleh Tuhan Yesus adalah bapak segala dusta. Jadi ingat, kalau kita orang Kristen suka bohong terus, tanda tanya, bapakmu siapa? Saudara, iblis itu suka bohong, dan bohongnya itu pintar, saudara. Ngomong itu putar kemana sampai orang nggak tahu. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kalau kita bisa membohongi orang, kita rasanya wah hebat ya. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhan, masih punya hati seperti itu tanda tanya keselamatan kita. Kita kalau sudah membohongi orang, kadang-kadang tidak hati-hati, sedang menipu orang. Sudah itu ada teguran Roh Kudus. Lalu kita bertobat, ya, nggak akan damai. Jadi saudara, barang siapa suka bohong, suka menipu orang, itu bapaknya dia adalah iblis, karena iblis adalah pembohong. Ya, dia bohongi Adam. Kalau kamu sudah makan ini, nanti kamu jadi seperti Allah. Itu membohongi. Jadi iblis di mana-mana itu, saudara, dia taktiknya itu loh licik sekali. Makanya dikatakan seperti ular. Taktiknya, cerdiknya ya, liciknya gitu. Makanya kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ketipu, saudara ya. Lalu dia juga dikatakan penguasa dunia ini. Jadi dunia ini sudah jatuh di tangan setan, saudara. Makanya dia bisa janji mau ini, mau itu saya kasih. Ya. Jadi penguasa dunia ini. Dan penguasa dunia ini suatu hari juga akan dihakimi, akan dilempar menurut Yohanes 12 ayat 31, akan dilempar, saudara, masuk ke dalam api. Ya. Dan iblis juga disebut sebagai si jahat. Si jahat, dunia ini sudah jatuh di tangan iblis. Dunia ini tidak ada kebaikan. Makanya kalau ada orang bilang, oh orang itu baik loh, pasti masuk surga, itu dibohongi sama iblis. Dunia nggak ada orang baik, semua orang itu jahat. Cuma aja jahatnya ada kecil besar gitu ya. Kita jadi orang Kristen, saudara, kita ngakui. Kadang-kadang kita tahu ya sifat ini jahat ya. Cuma karena takut sama Tuhan aja. Ya. Jadi iblis, saudara, ya, dia mau kita takluk kepada dia. Dia terus menanamkan pikiran-pikiran yang jahat. Lalu iblis juga disebut ilah zaman ini. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi saudara, iblis kerja itu, saudara tahu iblis kerja itu sesuai dengan zaman, saudara. Ini zaman modern. Iblis itu lebih modern dari manusia. Dia sejak dulu itu, saudara, mencobai manusia, membuat manusia jatuh dalam dosa itu dengan berbagai cara, yaitu membutakan pikiran manusia, sehingga manusia itu nggak ngerti siapa yang disembah. Kadang-kadang saudara, saya lihat bangsa Israel itu, ya, khususnya bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu kan umat pilihan Tuhan ya. Sudah tahu mujizat Tuhan, sudah merasakan pimpinan Tuhan, tapi di padang gurun bisa menciptakan apa? Lembu emas. Yang baru lahir patungnya disembah, ngomong apa, saudara tahu? Inilah patung, ya. Bukan
ngomong patung sih. Inilah Allah kita, gitu ya. Inilah Allah kita. Lembung emas itu ditunjuk katanya Allah kita. Ini yang mimpin kita keluar dari Mesir. Saudara, orang nggak sekolah pun yang ngerti. Patung ini baru lahir. Ya nggak? Berapa bulan atau berapa tahun yang lalu mereka tuh dipimpin Tuhan di Mesir dengan mujizat. Kuasa Tuhan melakukan tulah menghukum orang Mesir. Kok dibilangnya lembu ini? Saudara, kalau kita baca itu rasanya kayak manusia itu sudah dibutakan, dibodohi oleh iblis. Saudara tahu cara kerja iblis? Gak akan ketinggalan zaman. Saya mendengar ada teman, saudara, sharing sama saya, khususnya di Indonesia sekarang. Lagi ngetren apa? Foto Roro halus. Jadi setan itu difoto masuk di YouTube. Saya sih nggak mau lihat. Dia bilang ada loh katanya. Jadi sampai ke kuburan itu difoto gitu. Gak tahu lihat bayang-bayangan atau apa. Katanya sampai ada orang, saudara, fotonya tuh dapat banyak sampai dapat hadiah. Lalu sertifikatnya difoto, ditunjukkan. Jadi terima kasih sama Roro jahat itu, Roro halus itu. Saudara. Pas saya pikir-pikir, waduh sudah zamannya ini zaman gila. Saudara. Jadi ingat, bukan kita aja pakai komputer, pakai HP ya. Untuk iblis juga loh, di syuting lalu itu loh, saudara. Saudara, banyak orang melakukan ini, bahkan dapat duit katanya kalau saya dapat banyak. Gak tahu model iblisnya kayak apa, gak tahu. Nanti kalau iblisnya sebuah nongol, saudara ya, pakai taring, pakai tanduk, orang takut. Saudara, waktu saya dengar pendeta Stephen Tong khotbah ini karena saya siap tentang setan, saya ingat Bapak Pendeta Stephen Tong waktu saya masih anak muda lah, masih muda gitu, dia sering ngusir setan, jadi banyak pengalaman gitu ya. Jadi saya dengar cerita, lalu dia mau ngomong satu kata, saudara. Setan yang sering menampakkan diri itu setan yang bodoh. Ya. Jadi kalau saudara bilang, oh di situ loh ada setan, di situ ada setan, itu setan kerocok, saudara. Itu setan kecil, setan yang bodoh. Kalau yang setan yang pintar, bukan caranya begitu. Itu cuma nakut-nakuti orang yang rohaninya jelek atau belum percaya Tuhan gitu ya. Ditakut-takuti ya. Tapi kalau saudara, setan yang high class itu saudara, ya, nggak sembarangan nongol saudara. Memang setan itu raw ya, setan itu nggak ada badan. Tetapi saudara, mereka mencemari pikiran kita, membuat kita tuh ragu-ragu. Iya ya, di mana Allah? Mengapa keadaan virus demikian ini sudah mulai ya dengarnya mulai akhir Desember lah begitu ya. Kita tahunya itu ribut-ributnya waktu di Wuhan itu waktu Imlek ya. Sampai hari ini kok gak beres-beres. Di mana Tuhan lalu membuat manusia menganalisa Tuhan. Tuhan itu sebetulnya ada apa enggak ya? Tuhan itu mampu enggak ya? Lalu memakai ayat-ayat Alkitab. Tuhan, maksudnya biarpun kata Tuhan, biarpun jutaan orang jatuh rebah di kanan kiri kita tidak akan jatuh. Lalu suatu hari waktu kita kena virus, Tuhan izinkan, kita mulai tanya-tanya. Loh, Alkitab bilang semua jatuh, aku gak jatuh. Tapi kok sekarang aku mau guling ya, sudah gitu ya. Saudara, ingat, iblis itu pintar. Dengan berbagai cara menipu manusia. Bukan hanya supaya syuting-syuting. Saya rasa yang syuting-syuting iblis itu, saudara, itu orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan tahu bahwa setan itu musuh kita. Ngapain kita syuting-syuting? Saya kenal dengan seorang teman. Teman itu dekat dengan saya. Ya, ibu itu saudara, dia sering sharing. Katanya, kamu lihat, dia nunjuk saya foto. Saudara. Ini coba lihat foto. Saya lihat fotonya dia, saudara. Di HP dia. Coba lihat, Cik, lihat Cik, ada apa? Ibu itu bilang, ini lihat ya. Di bawah orang itu duduk, itu kolongan itu ada item-itemnya. Saya bilang, ya apa aja. Dia kalau cerita sama orang itu terus. Lalu saya tanya dia, kamu apakah sering nonton film horor? Iya. Saya bilang, ngapain? Kamu gak baca Alkitab, lihat film horor. Secara kejiwaan, apa yang kita lihat itu masuk. Ya, masuk di otak kita. Simpen, lalu di bawah sadar kita keluar. Malam sering mimpi teriak-teriak. Saudara ingat, kita itu musuh iblis. Iblis itu jahat. Dia itu ilah zaman ini. Dia tuh minta diperhatikan kita, disembah kita.
Oleh sebab itu saudara, kita hati-hati. Dia membutakan mata kita sehingga kita tidak tahu ini Tuhan atau hantu. Sehingga kita tidak mengerti ini rencana Tuhan atau rencanaku sendiri. Di dalam melayani Tuhan kita kabur. Kita cuma ngertinya apa? Mengikuti tradisi, mengikuti cara manusia, tidak mengikuti cara Allah. Lalu juga iblis disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa. Saudara tahu angkasa ini, udara ini dia yang menguasai. Makanya di dalam surat Efesus dikatakan apa? Hati-hati. Musuh kita itu yang di udara ini. Saudara tahu, iblis itu tiap hari itu terbang sana terbang sini. Saudara. Bahkan dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau Tuhan mengizinkan kita mata kita dicelikan melihat dunia roh, saudara, sungguh menakutkan. Kita bersyukurlah tidak lihat. Saudara tahu, kalau orang bilang tempat ini angker gitu ya, saya harus masuk tempat itu, saya berdoa, Tuhan, saya tidak ingin lihat. Jangan kasih saya mata rohani yang bisa lihat itu. Nggak ada gunanya. Jadi saudara, dia tuh penguasa udara ini. Di mana-mana itu dia ada. Di mana-mana. Karena dunia milik dia. Dia disebut singa yang mengaum-ngaum. Di mana-mana cari mau menelan kita. Kita itu makanan maksud bagi dia. Ya. Lalu dia pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa itu artinya saudara, terus cari kesalahan kita. Iblis itu jahatnya saudara. Yang ngajak kita salah itu dia loh. Ya. Kita seperti orang bodoh ikuti dia aja saudara. Ya. Maka kalau gak dekat dengan Tuhan, gampang dengar suara iblis. Gak kerasukan setan, tapi suara setan. Ide setan, ideologi setan masuk ke dalam otak kita. Sehingga saudara, kita itu gak tahu apa-apa. Akhirnya saudara, kita jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa, iblis ngomong apa? Lihat, katanya kamu orang Kristen, kamu kan hamba Tuhan, kamu kan majelis, kok modelnya kayak gitu? Seperti Yudas. Yudas diajak, dibisiki, Yudas diajak supaya jual Yesus. Setelah Yesus dijual, uang sudah dapat, setan bilang apa? Dia nggak bersalah. Dia nggak bersalah. Karena dia mau Yudas itu bunuh diri. Saudara, kita tahu iblis itu jahat. Ya. Dia pendakwa kita. Di dalam surat Wahyu dikatakan, suatu hari waktu kita menghadap takhta pengadilan Allah, Yesus datang kembali. Yang mendakwa kita itu iblis. Dia ngomong, oh ini dulu hidupnya begini Tuhan. Lalu dikatakan apa? Yesus sebagai pembela kita. Tuhan Yesus bilang, saya sudah mengampuni dia dengan darahku. Maka itu saudara, pengalaman hamba-hamba Tuhan yang pernah mengusir setan. Kadang-kadang katanya waktu mengusir setan, setannya menjawab, dalam nama Yesus, kamu keluar. Setannya jawab, hah? Kamu pendeta, kemarin kamu baru melakukan perzinahan. Ya, misalnya, oh kamu bukan orang gak bayar aja uang orang. Setannya tahu saudara. Karena apa? Dia yang ngajak. Jadi saudara, kita berbuat dosa tidak bisa menipu Tuhan, tidak bisa menipu setan. Karena Tuhan kita maha tahu. Setan bukan maha tahu, tapi dia yang ngajak, makanya dia tahu. Jadi saudara, hati-hati. Ya, dia pendakwa kita. Ngajak berdosa sudah itu kita didakwa. Dari sini kita tahu dia itu jahat. Dan di dalam Wahyu 12 dikatakan dia seperti naga besar, ular tua, penyesat. Menyesatkan kita. Ya, dari istilah-istilah ini kita tahu sifat dia, pekerjaannya dia. Lalu siapakah Yudas Iskariot? Dia adalah anak Simon. Ya, papanya nama Simon, dia dari suku Yehuda, itu ada tanda panah ya. Dia itu dari Keriot. Keriot itu di selatan, ada daerah Yehuda. Murid Yesus 11 itu dari Galilea. Hanya dia dari selatan. Lalu saudara, bukan karena yang selatan jelek, bukan ya, memangnya tempatnya di situlah. Gitu. Dia, saudara, dikasih Yesus, saudara. Ya, kalau kita lihat ya, meskipun urutannya dia paling akhir, saudara ya, namanya urutannya paling akhir. Saudara lihat di dalam urutan nama murid Yesus, dia tiap hari paling terakhir, tiap kali terakhir. Bukan Yesus yang ngasih dia terakhir, bukan. Teman-temannya jengkel sama dia ya. Nulis nama murid Yesus, ada satu ini loh.
Jadi kalau saudara kasih nama terakhir jangan tersinggung. Ini memang murid-murid sudah jengkel sama orang satu ini ya. Jadi mereka merasakan keterlaluan, orang ini keterlaluan ya. Saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus mengasihi Yudas. Ingat waktu home fellowship ya, berharga di mata Tuhan, kita pernah bicara tentang Yudas. Yudas khusus dipilih oleh Tuhan. Saudara tahu? Apakah Yesus tidak tahu dia akan jual? Tahu. Dikasih kesempatan, dipercayai, uang diserahkan pada dia. Saudara, setan itu tahu kelemahan kita. Ada orang kalau lihat duit itu tidak tahan. Ada orang kalau nggak ada duit bingung. Pokoknya duit itu nomor satu. Setan masuk dari duit. Ada orang nggak tahan di dalam seks. Setan goda kita di dalam hal itu. Ya. Jadi kalau kita dalam uang nggak kuat, setan masuk dalam uang. Kalau nggak dalam seks nggak kuat, setan masuk dalam kita. Lalu kalau kita dalam hal kedudukan, senang dipuji, dihargai, dimintain maaf sama orang apa, kalau enggak tersinggung ngamuk, setan masuk dari situ. Jadi saudara, setan itu tahu kelemahan kita. Dia nyerang itu dari kelemahan kita. Dan Tuhan Yesus mau mengangkat Yudas, maka dipercayai keuangan, diberi kesempatan. Kalau kita ada orang itu, saudara tahu mengapa Yesus waktu memilih 12 murid doa semalam suntuk di atas gunung. Pemilihan majelis saja nggak ada yang doa semalam suntuk. Nambah Tuhan ya capek masuk doa semalam suntuk. Berarti majelisnya baik-baik ya, nggak ada kayak Yudas gitu ya. Yesus tahu dan itu pergumulan Yesus. Mungkin Yesus ngomong sama bapaknya, ini loh, ini orang ini nggak mungkin bertobat, orang nggak kena orang itu. Bapak bilang kasih aja. Dan Yesus segera menurut bapak. Orang ini diterima, dikasih kesempatan. Dan sering diperingati, ditegur, suruh bertobat. Ya enggak? Di dalam orang mempersembahkan minyak wangi, dikritik. Ngapain pemborosan? Kita itu gereja kurang kok ya. Kok beli-beli gitu ya, gitu ya. Tapi Yesus bilang apa? Kamu bukan cinta kepada orang miskin, tetapi cinta uang. Yesus menegur, saudara. Yesus gak sungkan-sungkan. Setiap kali Yudas ditegur terus, saudara. Memang cerita tentang Yudas gak banyak di Alkitab, saudara. Tapi di dalam Alkitab dikatakan Yudas itu menuruti setan. Yesus bahkan menyebut Yudas itu setan, saudara. Dengan kata lain, dia jadi anak setan, tidak bertobat. Jadi saudara, Tuhan khusus memilih, diperingati, ditegur, dijelaskan, saudara. Ya, waktu murid-murid, saudara, malam terakhir Yesus makan terakhir Yesus mengatakan, di antara kamu ada satu yang menjual aku. Mereka tanya siapa? Ingat, saudara, Yudas itu pintar main drama. Siapa ya Yesus ya? Siapa ya? Gitu ya. Maling teriak maling gitu ya. Yesus bilang barang siapa yang saya kasih roti, barang siapa yang mencelupkan tangannya bersama aku, mereka makan roti itu dicelup, saudara, atau ada sausnya atau madu atau apa begitu ya, dicelupkan lalu dikasihkan. Dia bilang barang siapa yang mencelupkan tangan bersama sama aku itu dia. Mereka masih gak jelas lagi di Injil lain dikatakan apa, Injil Yohanes. Siapa yang saya kasih roti? Dikasih roti ya itulah orang itu. Tapi saudara, memang Tuhan mengizinkan murid-muridnya waktu itu blokan semua. Itu dikasih roti ya diem aja nggak tahu apa. Kayaknya memang tidak diketahui, tidak boleh tahu. Karena apa? Mungkin kalau murid-muridnya tahu Yudasnya bisa berdarah, nggak jadi keluar jual Yesus, dihantemi sama murid-murid yang lain ya. Ya enggak? Jadi saudara, kalau kita lihat murid-murid nggak ngerti, dikira oh Yudas disuruh Tuhan Yesus beli roti atau beli apa untuk persiapan Paskah atau bantu orang miskin, katanya itu dijelaskan oleh Alkitab begitu, saudara. Ya, mereka nggak tahu. Ya, Yesus mengatakan apa yang hendak kau perbuat Yudas, perbuatlah. Harusnya kan suka. Oh Yesus tahu loh ya, Yesus tahu kan gitu tahu ya. Saudara tahu Yesus mencintai Yudas, kakinya Yudas juga dicuci loh, saudara tahu. Yesus gak ngomong gini, enggak, aku nyuci sebelah sini ya, yang itu enggak usah lah, begitu ya. Saudara seringkali saudara, terhadap orang yang menjengkelkan, kita lewati orang itu ya. Sedapat mungkin gak usah melayani orang itu ya. Yesus tidak, semua kaki murid dicuci, termasuk Yudas. Waktu mencuci kaki Yudas, Yesus ya cuci.
Waktu Petrus kamu, Yesus bilang apa? Kalau kamu nggak dicuci, kamu nggak bersih. Tetapi di sini bukan semuanya bersih. Yesus sengaja ngomong gitu. Bukan semuanya bersih. Lalu di Yohanes, ya murid-murid Yesus yang mencatat Alkitab dikasih tambahan. Nggak bersih sebab itu Yudas mau jual Yesus gitu ya. Jadi ditambah embel-embel yang jelas. Murid-murid waktu itu nggak ngerti. Memang tidak dikasih dicelikan, tidak dikasih ngerti oleh Tuhan, tidak dicelikan mata hatinya supaya tidak terjadi ini Yudas dibunuh oleh murid yang lain. Ya. Jadi saudara, dari sini kita lihat Yesus mencuci kaki. Sorry ya, salah ketik, yang mencuci kaki murid. Lalu saudara, pada waktu di Taman Getsemani, ya, Yesus masih menghimbau. Jadi Yesus terus menghimbau supaya bertobat. Yesus pernah mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Dengan kata lain, Yesus harus mati sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Dengan kata lain, yang menjual Yesus celaka. Celaka orang itu. Lebih baik gak usah lahir orang itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak menghendaki Yudas melakukan hal ini. Mungkin saudara mengatakan, kalau Yudas gak jual, lah Yesus gimana? Memang Yesus dinubuatkan harus mati di atas kayu salib. Gak melalui Yudas, setan bisa pakai orang lain. Saudara tahu, Allah kita maha tahu. Tahu kalau setan mau join sama Allah. Sepertinya ada jasa. Jadi setan itu merasakan ada jasa. Oh, anak Allah ya, tak bantu dijual supaya nanti aku ada jasa di dalam keselamatan. Jadi setan itu aneh, saudara. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, setan tidak senang. Karena setan tahu anak Allah ini datang, ini mau merebut asetku. Manusia mau diselamatkan. Makanya terus menghalangi Yesus, menjatuhkan Yesus, tapi Yesus gak jatuh. Malu pakai Petrus supaya narik Yesus. Yesus jangan naik kayu salib Yesus. Yesus bilang, Petrus, setan, mundur daripada. Karena ini kehendak setan. Tapi pada waktu setan sudah tidak bisa menahan Yesus, dia mau ambil jasa. Aku nyumbang Yudas dari antara muridmu sendiri, Tuhan, tak gerakkan supaya dia ada berjasa, termasuk jasaku. Saudara, di sini kita lihat, itu taktik setan. Itu bukan rencana Allah. Nggak mungkin orang kerasukan setan dipakai oleh setan, lalu Tuhan bilang, iya join, kamu ada bagian di dalam melakukan keselamatan Allah. Tidak. Saudara tahu, setan tidak bisa melakukan satu hal, menghalangi Yesus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Itu setan nggak bisa. Setan bisa menggoda Yesus, bisa. Tapi saudara, untuk Yesus melakukan keselamatan itu rencana Allah yang kekal untuk manusia, setan tidak bisa membatalkan. Makanya akhirnya setan pakai Yudas supaya sampai hari ini dipuji-puji sama orang-orang, ya enggak? Wah, Yudas berjasa loh. Bahkan ada agama lain mengatakan apa? Yang disalib bukan Yesus tapi Yudas. Kan gelap gulita nggak kelihatan dong. Itu Yudas. Yesusnya lari gitu. Mengapa teori-teori ini dikeluarkan, saudara? Supaya orang-orang itu tidak percaya Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Kalau tidak, berarti tidak ada keselamatan. Berarti keselamatan Allah itu bohong. Jadi saudara, dari sini kita kembali lagi. Yesus terus menghimbau, himbauan kasih supaya Yudas bertobat. Yesus mengharapkan kalau boleh, bukan Yudas yang dipakai setan. Makanya waktu di Getsemani, saudara tahu, waktu Yudas datang mencium Yesus, Yesus masih ngomong. Perkataannya Yesus apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Jadi kamu datang teman untuk itu ya, untuk itu. Lalu di dalam Injil yang lain dikatakan, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Saudara, kalau Yesus mengatakan hai teman, jangan lakukan itu, gak ada orang yang bisa nangkep Yesus, ya enggak? Tapi Yesus mau, karena Yesus tahu datang ke dalam dunia tujuannya adalah untuk mati bagi kita. Jadi saudara, di sini kita lihat betapa bagaimana hati Yesus.
menyampaikan salam Rabi, Yesus dipeluk, dicium, saudara. Yesus bilang, hai teman, untuk itukah engkau datang? Jadi kamu khusus malam-malam datang itu, untuk uang, untuk dipakai oleh iblis. Saudara, dapatkah kita, saudara, mengatakan perkataan seperti Yesus? Waktu ada orang mau mencelakakan kita bilang, tuh kamu temanku. Gak mungkin, saudara. Kita bahkan teman aja kita kadang-kadang saudara kita ngomong apa? Iya tuh saudaraku, tapi ya pernah gini loh. Aku pernah gini kan loh. Yesus tidak. Yesus mengatakan, hai teman. Karena Yesus tahu kasihan. Yudas ini kasihan. Dengan kata lain, kamu temanku. Bertobatlah. Kamu bisa selamat, masih bisa selamat. Tuhan Yesus mau mengampuni. Namun dia tidak mendengarkan. Bahkan iblis mengajak dia bunuh diri. Dia tetap bunuh diri. Saudara, mengapa Yudas bisa kerasukan setan? Mengapa Yudas bisa bunuh diri? Menjual Yesus kemudian bunuh diri. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu. Makanya saudara, Yesus kasih Yudas kesempatan. Kalau Yudas bertobat, rencana Allah tetap jalan. Gak akan dihambat oleh manusia, gak akan dihambat oleh iblis. Mungkin Yudas sudah terima uang, sudah dijual, Yesus tetap harus disalib, tapi Yudasnya diampuni dosanya. Namun Yudas, saudara, dia memang tidak percaya pada Yesus. Kalau nggak percaya Yesus Mesias, kalau nggak percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita, ya percuma, ya. Lalu di dalam ayat pasal 6 ayat 70 sampai 71 di sini dikatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Yesus mengingatkan, dia yang memilih Yudas. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Orang yang mau dipakai iblis, yang dirasuki iblis. Yang dimaksudkan itu Yudas, saudara, anak Simon Iskariot. Aduh saudara, di sini kita lihat ya, Yohanes, si Rasul Yohanes nyatetin mendetail sekali ya. Mungkin Yesus cuma mengatakan, saudara ya, bukankah aku yang memilih 12 orang, namun satu orang di antara kamu adalah iblis, gitu ya. Lalu ditambahi, saudara, ditambahi sama Yohanes. Yang dimaksud itu Yudas, anak Simon Iskariot ya, sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia di antara 12 murid. Jadi mungkin Yohanes ini jangan salah sangka loh ya, jangan salah paham ya. Ini bukan kami loh ya, itu loh orangnya. Saudara, Yudas tidak percaya Yesus. Yudas tidak percaya Yesus. Sampai detik terakhir dia tidak percaya Yesus. Makanya dia tidak cari Yesus, tapi cari tali untuk bunuh diri. Lalu saudara, di dalam Alkitab Lukas 22 ayat 3 sampai 4 dikatakan, masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi saudara, Yudas kerasukan setan itu bukan seperti orang gila. Biasanya kita di Indonesia sering lihat orang kerasukan setan ya di situ ya. Nggak mau makan, nggak mau pakai baju telanjang. Zaman Yesus juga banyak seperti itu. Tapi ini zamannya lebih modern, saudara. Iblis itu caranya banyak, saudara. Mungkin yang merasuk-rasuk itu tuh setan kecil-kecil mungkin ya. Gitu. Tapi setan yang pinter-pinter enggak, saudara. Ideologinya. Saudara, di Amerika, waktu itu saya dengar ada orang mengatakan di Amerika, orang yang lebih lama dari saya ya, dia bilang gini, di Amerika saya nggak pernah lihat orang kerasukan setan. Oh iya, saya bilang, ya benar, nggak kerasukan secara badani, kayak orang gila jingkrak-jingkrak, tapi merasuk pikiran, masuk hati itu lebih banyak. Coba aja. Di sekolah gak boleh baca Alkitab, gak boleh berdoa, gak boleh ngomong Tuhan. Apakah itu bukan ideologinya setan? Sesuatu yang gak bisa menerima Tuhan itu dari setan. Jadi kita lihat di sini saudara ya, setan itu dengan berbagai cara. Lalu di dalam Yohanes 13 ayat 2, waktu mereka makan bersama, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Saudara, kita seringkali ada rencana-rencana yang jahat, yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu semua dari iblis. Dari iblis ya. Jadi jangan merasa cuma kerasukan jingkrak-jingkrak, bukan ya. Dan di sini dikatakan setelah Yudas menerima roti itu ya kerasukan setan. Iblis menguasai pikirannya artinya ya.
Tapi ingat, kalau Yesus tidak izinkan, dia tidak bisa melakukan. Karena Yesus ngomong, kamu mau lakukan, silakan, silakan. Di Getsemani juga, waktu makan terakhir juga. Jadi ingat, dari sini kita melihat Tuhan kita itu mempunyai wibawa, mempunyai otoritas, mempunyai kekuasaan tertinggi. Kalau Yesus tidak, Yudas atau iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, jangan sampai kita seperti Yudas. Maka Paulus mengatakan jangan sampai iblis itu memperoleh keuntungan atas kita. Saudara. Harus kita tahu maksud iblis, taktik iblis itu kita harus tahu. Kita tuh sering dibohongi iblis. Saudara. Iblis itu sering mencerai-beraikan kita. Kalau sudah gereja kacau, ribut, keluarga ribut, baru kita sadar, oh iya itu setan. Jangan kalau sudah terjadi baru kita sadar. Warning harus diperhatikan. Setiap ada permusuhan, setiap ada rasa nggak enak itu sudah mulai. Saudara. Iblis menanamkan kebencian di dalam hati kita. Supaya kita nggak senang kepada seseorang, salah nafsir orang, ya, curiga orang, cemburu orang. Akhirnya saudara, kalau dituruti terus seperti Yudas. Yudas membuka hati, membuka pikiran untuk iblis, tidak untuk Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita harus belajar. Di sini dikatakan oleh Paulus ya. Hal itu tidak usah heran saudara. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Iblis itu mantan malaikat. Tapi dia, Lucifer itu artinya saudara, artinya itu cahaya. Dia sekarang sudah tidak bercahaya. Ya. Malaikat yang sudah tidak bercahaya, tapi dia bisa menyamar pakai baju malaikat ya. Anak-anak yang menari aja juga bisa ya. Gitu ya. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Jadi hati-hati saudara. Kadang-kadang kita rasa ini bagus, ini apa? Lalu kita saudara ribut sendiri, di dalam rapat ribut sendiri. Pendapatku bagus, ini cocok sama Tuhan, ini cocok Tuhan. Tuhannya yang mana saudara? Pada waktu gereja kami di Surabaya, waktu itu saya masih remaja, gereja itu pecah saudara. Saya itu baru jadi Kristen gak lama saudara. Ya saya sudah pelayanan sih. Saya itu bertanya, karena apa ya? Grup A yang kalah itu saudara, yang sudah keluar dari gereja itu teman-teman saya di situ. Itu mereka berdoa saudara. Lalu grup B yang tempatnya tetap yang saya masih datang situ, ya berdoa. Nah, saya kan orang Kristen baru saudara, saya tanya Tuhan, kamu dengar yang mana ya Tuhan? Itu bilang ini salah, ini bilang itu salah. Aduh Tuhan, kamu dengar yang mana ya Tuhan ya? Sebenarnya siapa yang salah ya Tuhan? Setelah saya baca Alkitab terus makin bertumbuh saya tahu. Kalau Tuhan jadi seperti saya pusing. Saya bersyukur gereja kami di Surabaya pernah pecah. Satu kali cukup. Bahkan tiap kali ribut, rapat itu 1000, rapatnya orangnya banyak saudara sama hamba Tuhan semua hampir 100. Idenya banyak, rapat sampai 12 malam nggak selesai-selesai. Gara-gara pembangunannya banyak. Kita properti sih itu aja ya. Satu bangun, satu tempat itu banyak cabang-cabang semua. Jadi saudara, waktu sudah panas semua, ketua majelisnya itu mantan pemuda kita. Dia bilang stop, ulang berdoa. Saya tidak mengharapkan gereja kita terjadi kedua kali. Lalu di Surabaya ada gereja pecah sampai 4. Iya kalau ribuan orang pecah 4 gitu ya. Orangnya paling cuma sedikit. Saudara, Tuhan sedih, iblis senang. Maka itu saudara hati-hati. Jangan membuka hati, membuka pikiran, membuka lowongan untuk iblis. Tutup semua. Setiap ada iblis bisik-bisik jangan diterima. Apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan jangan diterima. Yakobus mengatakan di dalam 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudara kita yang percaya pada Tuhan Yesus, telinga kita, mata kita, mulut kita, hati kita, perasaan kita, semua kita konsentrasikan pada Tuhan. Iblis itu saudara gak akan stop. Iblis itu rajin, ya, ngelembur terus saudara. Dia tahu waktunya dia gak banyak. Dia terus keliling, bisiki kita terus. Kadang-kadang kita itu rasanya punya rencana yang baik. Oh ya gereja ini mau diginikan. Baik. Nanti untuk kemajuan rumah Tuhan, kemajuan jemaat Tuhan. Lalu sama temen idenya gak cocok, mulai ribut. Apakah itu baik?
Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, tenang berdoa, tanya Tuhan. Jangan bilang Tuhan bicara sama saya harus begini. Lalu dia ngomong Tuhan bicara sama saya begini. Tuhannya yang mana? Ya. Masing-masing koreksi diri. Melayani Tuhan, seringkali Tuhan, iblis bisik-bisik sama kita. Melayani di sini, saudara semua melayani. Ya, otak kita kemana-mana. Jadi saudara kita harus berdoa. Iblis sering membuat kita bimbang, ragu-ragu. Relativisme itu yang ditanamkan oleh iblis. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak menjadi seperti Petrus menghalangi pelayanan Tuhan. Seperti Yudas tidak mengerti akan kasih Tuhan karena hatinya terbuka oleh iblis. Kiranya Tuhan tolong supaya kita tidak mau menerima idenya iblis, ya, usulannya ataupun apa saja, supaya kita terus dekat diri kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau selalu mengingatkan kami, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Kami seringkali ya Tuhan seperti Yudas. Yudas tidak percaya Tuhan maka dia binasa. Bapak kami yang belum percaya Tuhan, tolong ya Tuhan. Bila ada teman-teman kami masih di luar pintu keselamatan, belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, Tuhan ingatkan kami bahwa perbuatan baik kami tidak bisa menolong kami. Iblis seringkali menipu kami, supaya kami hanya rajin ke gereja tetapi tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak menerima pengampunan Tuhan, tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Engkau tahu iblis seringkali Tuhan menyelewengkan firman Tuhan, sehingga banyak orang binasa, mereka merasa mereka selamat. Kasianilah mereka Tuhan. Bagi kami yang sudah percaya Tuhan, Tuhan tolong supaya kami boleh hidup dekat dengan Tuhan, supaya kami boleh melawan iblis, karena Tuhan sudah menang atas iblis. Tuhan tolong jaga hati kami, pikiran kami, mata kami, supaya hidup kami boleh dipimpin Tuhan. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kami. Iblis tidak bisa menguasai kami ya Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, Engkau akan memimpin hari depan hidup kami, khususnya di dalam hidup yang penuh dengan tantangan, kesulitan yang membuat kami bisa bimbang, ragu. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suara manusia berhenti, kami mohon Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Esa, Sang langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disangkakan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kemudian kita doa Bapa kami. Ya, tutup dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan iman kami di dalam situasi menghadapi ya Tuhan virus, wabah. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Tuhan menguatkan iman kami. Pada saat kami bekerja di rumah, kami boleh tetap konsentrasi dengan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sudah tidak ada pekerjaan. Tuhan, arahkan hati kami untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan, selama kami beberapa waktu ini Tuhan, kami harus di rumah, supaya kami boleh menjaga hubungan kami dengan Tuhan, supaya kami tetap mempunyai kerohanian yang baik. Tuhan, tolong supaya kami lebih banyak belajar firman Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, tolong jaga kesehatan kami Tuhan. Kuatkan hati kami untuk terus berdoa bersandar Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, mereka masih rentang usia, kesehatannya Tuhan jaga.
Bapak, kami juga berdoa Tuhan, bila ada jemaat-Mu Tuhan, mereka yang lemah tubuh, Tuhan tolong Engkau menjaga mereka Tuhan, supaya kami semua boleh berharap kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, kapan ya Tuhan virus ini boleh selesai? Kami hanya minta belas kasihan Tuhan, Kau campur tangan Tuhan kalau boleh ya Tuhan, supaya obat-obatan boleh ditemukan, supaya banyak orang disembuhkan. Bapak di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang kehilangan keluarganya karena kena virus ini. Tuhan, Kau tahu di Amerika ya Tuhan, pertambahan yang sakit begitu banyak, bahkan juga yang meninggal begitu banyak, bahkan seluruh dunia juga Tuhan. Kami hanya minta belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan supaya manusia tidak dikelabui oleh iblis di dalam kesempatan ini, supaya setiap orang yang sakit, yang kena virus mau bertobat, mau percaya Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak menderita lagi di akhir kehidupannya mereka Tuhan. Mereka boleh menikmati bersama Tuhan. Tolong Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, Kau akan kuatkan imannya. Bagi mereka yang pernah mendengar Injil Tuhan, mereka boleh cepat bertobat, karena kami tahu kematian adalah kenyataan. Kemana mereka mau pergi, mereka boleh memikirkan saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk umat manusia di dunia ini Tuhan. Banyak mereka yang tidak percaya Tuhan, yang menolak Tuhan. Kiranya Tuhan gugah hati mereka supaya mereka sadar mereka suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Kemana mereka akan pergi? Tuhan, pakailah anak-anak Tuhan, pakailah gereja-Mu. Meskipun kami tidak bisa leluasa berbakti, namun kami boleh memakai telepon, meneleponi teman-teman, boleh menginjili mereka, mendoakan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami, selamatkan satu persatu ya Tuhan. Anak-anak kami, famili kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan tahu. Kami mempunyai banyak famili yang belum percaya Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Celikan mata hati mereka dan selamatkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, keluarga kami yang tinggal di luar negeri, luar pulau, luar kota, luar state. Tolong Tuhan, Kau pelihara mereka, supaya mereka mempunyai hati yang mencintai Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan, berkati untuk hari depan gereja ini Tuhan. Dan jemaat-Mu yang sementara Tuhan, mereka harus berbakti di rumah, supaya mereka tetap mempunyai hati yang rindu, yang selalu dekat dengan Tuhan. Segala pergumulan mereka Tuhan, Kau tahu. Kiranya Tuhan akan membukakan jalan. Celikan mata hati kami untuk melihat Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, jaga hati kami supaya kami tidak ditipu oleh iblis. Iblis seringkali memakai firman Tuhan yang sudah dibengkokkan untuk membuat kami jauh dari Tuhan, untuk mencurigai Tuhan, tidak beriman pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jagalah hati kami Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis. Kami berdoa para dokter, juru rawat, para farmasi, mereka yang sekarang ini sibuk memperjuangkan ya Tuhan, menolong orang-orang ya Tuhan yang sakit dan juga mencari obat-obatan dan lain sebagainya. Tolong Tuhan, berkati mereka, berikan kerendahan hati supaya mereka mau bersandar Tuhan, sehingga kami boleh menemukan obat yang sesuai. Tuhan, kami berdoa untuk hari depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup mati kami di dalam tangan Tuhan, supaya kami boleh hidup dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami pulang kepada Tuhan, kami sudah siap sedia menghadap-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan segala pergumulan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, kerohanian kami, hubungan kami dengan sesama. Tuhan akan tolong supaya kami boleh terus diberikan kekuatan, boleh hidup suci, boleh saling mengasihi. Dan akhir zaman ini kami tahu Tuhan, kedatangan Tuhan makin dekat, supaya kami boleh hidup dengan waspada, dengan berdoa dan berjaga-jaga. Karena kami tahu Tuhan, kami lemah, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Bagi mereka ya Tuhan yang harus bekerja di luar, risiko cukup besar bagi mereka. Kami mohon Tuhan, Kau memelihara, menjaga mereka. Baik mereka yang deliver makanan maupun mengantar jemput orang, Tuhan Kau tahu Tuhan. Tuhan tolong lindungi kami semua Tuhan. Supaya mereka, kami yang bertugas di gereja ini Tuhan, kami semuanya boleh dilindungi oleh Tuhan. Keluar masuk kami karena tugas melayani Tuhan boleh dipimpin Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Jumat Agung yang sudah makin dekat, perayaan Paskah yang makin dekat.
Mungkin kami masih belum bisa kumpul ke rumah Tuhan. Namun Tuhan tolong arahkan hati kami melihat Tuhan Yesus yang sudah pernah mati di atas Golgota bagi kami. Supaya kami lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Berkati segala persiapan hati kami ya Tuhan, di dalam merayakan akan pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan, Engkau memberikan hikmat kepada para pejabat, presiden dan menteri-menteri, supaya mereka semua mau dipimpin Tuhan, mau hidup takut kepada Tuhan, tidak memikirkan dirinya sendiri, sehingga bangsa dan negara kami boleh hidup aman, tentram. Tuhan berkati gereja-gereja di Indonesia, berkati juga negara Amerika yang kami tinggali ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan campur tangan untuk pemilihan presiden, untuk sensus penduduk, untuk virus yang terus merajalela di mana-mana. Bapak, kasihanilah kami Tuhan. Pulihkan negara ini Tuhan, supaya bangsa Amerika sungguh-sungguh mau bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan umat-Mu di seluruh dunia. Tuhan tahu pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Bagi mereka yang di rumah dan ingin memberikan persembahan, bisa dikirimkan kepada Gereja Kristen Indonesia, PO Box 56, Monrovia, CA 91017. Mari kita menyanyikan lagu Your Blessing, kita menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan juga bahkan di masa yang sulit dan tidak menentu ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya kami boleh menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kami juga boleh terus memuliakan nama-Mu dan menyebarkan berita sukacita kepada mereka yang berbeban berat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Closer to You atau lebih dekat padamu. Kita ingin lebih dekat pada Tuhan, terutama juga di dalam masa-masa yang tidak menentu ini.
hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan Roh Kudus dan kekuatan dari Roh Kudus yang terus akan memimpin kita, mendekatkan kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh hidup dengan kemenangan dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mengucapkan selamat datang pada saudara-saudara yang pertama kali bergabung dengan online service kami, supaya saudara-saudara dapat berkat melalui kebaktian kami. Warta pada hari ini yaitu pemahaman Alkitab, belajar sendiri-sendiri dari materi yang sudah dikirimkan oleh Ibu Liao. Kemudian persekutuan doa juga dilakukan secara online pada hari Senin jam 8 pagi bagi mereka yang bisa hadir secara online. Kemudian hari Rabu dan Jumat kami adakan jam 7.30 malam. Bagi saudara-saudara yang akan bergabung, silakan menghubungi Esther. Kemudian juga kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 12 April akan diberitahukan seperti selanjutnya. Pada waktu yang lalu kami memberitahukan mengenai panitia nominasi majelis. Pada saat ini proses nominasi majelis akan ditunda untuk sementara waktu karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukannya pada saat ini. Pembacaan Alkitab minggu ini juga sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Silakan saudara-saudara tetap dekat pada Tuhan dan tetap membaca firman Tuhan tiap hari, berdasarkan yang sudah diberikan oleh Ibu Liao dari kitab Matius. Sebelum kita mengakhiri kebaktian, marilah pertemuan kita, marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita makin dekat pada Tuhan dan kita boleh makin dikuatkan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebaktian yang sudah boleh berlangsung ya Bapa secara online. Kiranya Engkau mau beserta dengan kami selalu ya Bapa, supaya kami boleh makin dikuatkan, kami makin dekat kepadamu, supaya kami tidak digoda oleh iblis ya Bapa, karena kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Di masa-masa yang sulit ini kami boleh menjadi memberikan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan, dan kami boleh menyebarkan berita sukacitamu ya Bapa, keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, dan sertailah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin.